Bab 701. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Tuan Junhou, maafkan aku. Aku salah. Aku tidak tahu identitasmu. Tolong lepaskan aku dan beri aku kesempatan. Aku benar-benar salah. Aku tidak ingin mati. Jenny sangat ketakutan hingga dia bersujud di tanah. Dia telah kehilangan sikapnya yang sebelumnya. Saat ini, dia seperti anjing lokal yang putus asa. Seperti yang kukatakan, hanya ada satu kesempatan. Yang Xuan membuka mulutnya dengan lemah, lalu mengeluarkan sebatang rokok dari tubuhnya dan menahannya di mulutnya. Souls yang ada di dekatnya dengan cepat maju dan menggigil untuk menyalakan rokok itu. Bunuh. Pada saat yang sama, Guo memberi perintah. Dalam waktu hampir 10 detik, Jenny dan para pengawal di istananya pergi ke neraka. Soul berkeringat karena ketakutan, meskipun dia selalu berpikir bahwa pasukan Xuanzi pasti sangat kuat. Tetapi ketika dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia menemukan bahwa pasukan Xuanzi jauh lebih kuat dari yang dia kira. Dia bisa melihat bahwa para pengawal di istana ini bukanlah orang biasa, tetapi itu lebih mudah daripada menginjak segerombolan semut di depan pasukan Xuanzi. Souls, Yang Xuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak. Kotoran. Souls berlutut di tanah dengan lutut yang lembut dan berkata dengan keringat dingin, tunggu. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Melihat penampilan Soul, Yang Xuan langsung senang. Kamu juga pemimpin Tomahawk. Beraninya kamu bersikap begitu pemalu. Soul berkata dengan wajah sedih, di depan kekuatan surgawi menunggumu, siapa yang tidak takut? Baiklah, bangun. Yang Xuan mengangkat tangannya, menatap Soul dan berkata dengan lemah, dua hal. Pertama, sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa kamu telah dihimpun sebagai anggota penuh pasukan Xuanzi. Organisasi Tomahawkmu juga berganti nama menjadi cabang Tomahawk dari pasukan Xuanzi di Italia, dan kemudian berfungsi sebagai kantor penghubung dan stasiun pemindahan pasukan Xuanzi di Italia. Terima kasih sudah menunggu. Wajah Soul memerah karena kegembiraan. Aku harus menepati kepercayaanmu dan setia padamu sepanjang hidupku. Yang Xuan mengangguk pelan, tapi satu hal, meskipun kau adalah anggota penuh pasukan Xuanzi, identitas aslimu tidak boleh diungkapkan ke dunia luar untuk saat ini. Kau dan Tomahawk milik organisasi rahasia pasukan Xuanzi. Ya, bawahanku mengerti. Soul mengangkat tangan kanannya dan memberi hormat militer kepada Yang Xuanjing. Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis. Dia berpikir bagaimana orang ini bisa sampai ke posisi pemimpin kapak perang. Alasan mengapa dia memutuskan untuk secara resmi memasukkan Soul ke dalam pasukan Xuanzi adalah karena dunia gelap tidak sesederhana itu sekarang, dan ruang lingkup aktivitasnya perlahan meluas ke dunia sekuler. Jadi dia harus mengembangkan kekuatan pasukan Xuanzi di dunia sekuler secepat mungkin. Banyak hal yang tidak nyaman dilakukan pasukan Xuanzi secara langsung dapat dilakukan oleh mereka. Faktor terpenting lainnya adalah ketika menghadapi saat kritis hidup dan mati, Soul tetap memilih untuk berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Saul menajamkan kepalanya dan ingin bergabung dengan pasukan Xuanzi, bukan karena dia ingin memanjat pohon besar untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia dengan tulus ingin bergabung dengan pasukan Xuanzi. Dan menilai dari penampilannya tadi, Soul adalah seorang pria, dan Yang Xuan menghargai pria seperti itu. Junho, apa hal kedua yang baru saja kamu katakan? Soul tidak sabar untuk bertanya. Yang Xuan menggerakkan lehernya dan berkata, sebelum fajar besok, aku tidak ingin melihat orang-orang dari keluarga emas hitam hidup-hidup. Kamu ambil alih semua situs dan industri yang ditinggalkan oleh mereka. Bisakah kamu melakukannya? Jangan khawatir, Soul akan memenuhi misinya. Soul memberi hormat lagi, lalu melambaikan tangannya. Dengarkan kapak perang. Semua anggota akan berkumpul dalam 30 menit untuk menghancurkan keluarga emas hitam. Yang Xuan sama sekali tidak khawatir tentang Soul dan kemampuan Tomahawk, karena dia mungkin tahu kekuatan Tomahawk sebelumnya. Keluarga emas hitam bahkan bukan saudara di depan mereka. Catherine baru saja pingsan dalam keadaan koma. Dia baik-baik saja, dia hanya akan tidur sebentar. Yang Xuan duduk di samping ranjang rumah sakit dan menatap Catherine yang koma. Hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Setelah bertahun-tahun, saya tidak menyangka Lucy masih sangat mencintainya sehingga dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuknya. Tetapi Yang Xuan juga tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mengecewakannya dalam hidupnya. Lucy, mengapa kamu repot-repot?
Yang Xuan menghela nafas panjang, merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Langit yang hancur, mengapa kamu di sini? Yang Xuan menoleh dan bertanya pada langit yang hancur, yang berdiri tegak di sampingnya seperti lembing. Satian dan batalion Xiaoqi yang dipimpinnya termasuk dalam lembaga investigasi khusus pasukan Xuanzi. Pada hari kerja, ia terutama bertanggung jawab atas serangkaian tugas seperti pengumpulan intelijen, investigasi, dan pembunuhan. Ia secara pribadi dibentuk oleh Tianying, salah satu dari 7 pemimpin pasukan Xuanzi. Yang Xuan sangat menghargai Po Tian. Ia berbicara sangat sedikit. Ia termasuk tipe orang yang lebih banyak berbuat dan lebih sedikit bicara. Ia setia kepada pasukan Xuanzi dan memiliki kemampuan yang kuat. Selama itu adalah tugasnya, ia hampir tidak pernah meleset. Saya beritahu Anda, saya diperintahkan oleh pemimpin Tianying untuk memimpin Kam Xiaoqi ke Italia untuk membunuh sisa-sisa darah hitam. Ketika saya tahu Anda ada di sini, saya segera memimpin Kam Xiaoqi untuk datang. Langit yang pecah menjawab, sisa darah hitam. Yang Xuan sedikit mengernyit. Bukankah bayangan langit mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya memusnahkan darah hitam sejak tahun lalu? Organisasi darah hitam juga merupakan kekuatan gelap yang pernah membuat Yang Xuan pusing. Meskipun organisasi ini memiliki jumlah yang sedikit, keberadaannya dirahasiakan. Organisasi ini tidak pernah bertarung dengan orang secara langsung. Organisasi ini sangat ahli dalam penyergapan dan pembunuhan. Pasukan Xuanzi telah berurusan dengan organisasi ini selama bertahun-tahun. Setelah membayar harga yang mahal, akhirnya mereka memukul darah hitam dengan keras. Namun, sampai 3 tahun yang lalu, ketika Yang Xuan kehilangan ingatannya dalam sebuah kecelakaan, darah hitam tidak sepenuhnya dimusnahkan, dan sejumlah besar sisa-sisa terus mengganggu pasukan Xuanzi. Namun, menurut Tianying, sejak tahun lalu, mereka telah sepenuhnya memusnahkan semua sisa-sisa darah hitam. Saya katakan, Tuan, informasi yang kami dapatkan sebelumnya salah, dan sisa-sisa darah hitam belum sepenuhnya dimusnahkan. Putri pemimpin darah hitam memanggil sisa-sisa, mengganti nama darah hitam menjadi Malam Gelap, menjuluki dirinya sendiri sebagai Putri Malam Gelap, merekrut pasukan dan kuda, dan bangkit kembali. Beberapa waktu lalu, aku menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa jalur aktivitas mereka muncul di sisi Italia. Pemimpin Tianying mengirimku bersama Kam Xiaoqi untuk mencegat dan membunuh Putri Malam yang Gelap. Yang Xuan menghela napas pelan dan berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar sulit dihadapi. Melihat jalan surga yang rusak, katakan padaku bagaimana kau gagal. Yang Xuan tidak perlu bertanya. Dia sudah tahu bahwa Po Tian pasti telah meleset kali ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah memimpin batalion kavaleri ke istana tadi, yang tidak diragukan lagi memberitahu musuh bahwa mereka akan datang dan bahwa Satian tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa misi mereka telah gagal. Bawahanku tidak kompeten. Po Tian tampak bersalah. Mereka benar-benar terlalu licik. Sejak kita memasuki Italia, semua keberadaan mereka berada di bawah kendali mereka. Dan mereka tampaknya mengawasiku. Mereka selalu dapat secara akurat memprediksi gerakanku selanjutnya. Tidak peduli cara apa yang aku gunakan, mereka selalu dapat memprediksi sebelumnya. Misi ini tidak hanya gagal, tetapi juga kehilangan puluhan saudara. Mohon tunggu hukumannya, itu bukan urusanmu. Yang Xuan menghela napas, mengangkat tangannya dan berkata, jangan bilang itu kamu. Bahkan jika bayangan langit datang, hasilnya mungkin tidak lebih baik. Jika begitu mudah untuk dihadapi, dia tidak akan disebut Putri Malam. Setelah mendengar ini, langit yang hancur tertegun dan bertanya-tanya, apakah kamu pernah bertarung dengan Putri Malam yang Gelap? Yang Xuan mengangguk dengan lembut, dan sedikit ejekan dan ketidakberdayaan melintas di matanya. Dahulu kala, saya mendengar bahwa pemimpin darah hitam memiliki seorang putri yang banyak akal dan sebanding dengan Suge yang masih hidup. Tetapi saya tidak pernah memperhatikannya. Saya pikir itu hanya berlebihan di pihak darah hitam. Tetapi lebih dari 3 tahun yang lalu, saya memimpin tim untuk mengikuti jejak, siap untuk langsung menuju sarang darah hitam dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Namun, saya hampir berhasil, tetapi saya tiba-tiba disesatkan oleh petunjuk lain dan dituntun ke lingkaran penyergapan. Saya hampir tidak bisa keluar. Namun, menurut taktik penyergapan saat itu, sangat berbeda dengan gaya darah hitam di masa lalu. Penyergapan itu sangat cerdik. Ia memanfaatkan banyak kelemahan psikologis dan manusia yang mendalam untuk memikatku selangkah demi selangkah.
Jika kau menguraikan seluruh prosesnya, kau pasti bisa menulis buku teks tentang strategi. Jelas, pemimpin darah hitam itu pasti tidak memiliki kemampuan ini. Kemudian, setelah banyak penyelidikan, ditemukan bahwa putri pemimpin darah hitam legendaris itu menjebakku saat itu. Jadi, sungguh menakjubkan kau bisa mundur darinya kali ini. Setelah mendengar ini, Po Tian menarik napas, sepertinya kita telah menghadapi tunggul yang keras. Jika iblis wanita ini tidak disingkirkan selama 1 hari, pasukan Swansea kita akan menghadapi bahaya tersembunyi yang besar selama 1 hari lagi. Yang Xuan mengangguk, aku akan memberi tahu Tianying nanti dan membuatnya lebih memperhatikannya. Mudah bersembunyi saat senjatanya terbuka dan sulit untuk bertahan saat anak panahnya disembunyikan. Tuhan tahu tindakan gila apa yang akan dilakukan wanita itu selanjutnya. Didi, pada saat ini, telepon satelit khusus Satian tiba-tiba berdering. Setelah tersambung, dia hanya mendengar 2 kata dan tiba-tiba mengerutkan kening. Apa? Apakah informasinya akurat? Oke, aku tahu. Lanjutkan penyelidikan dan segera laporkan petunjuk apapun. Setelah menutup telepon, pasukan yang hancur itu menatap Yang Xuandao dengan wajah bermartabat. Junho baru saja mendapat tip yang dapat diandalkan. Setelah meninggalkan Italia pada malam hari, dia bergerak menuju Asia Timur. Itu bukan jangkauan kekuatan pasukan Swansea kita. Jika mereka benar-benar sampai ke Asia Timur, sulit untuk menemukan mereka lagi. Yang Xuan juga mengerutkan kening dan berkata, Asia Timur, apa yang mereka lakukan di sana? Jejak aktivitas di malam yang gelap ini tidak memainkan kartu sesuai rutinitas lagi. Karena Asia Timur tidak termasuk dalam lingkup pengaruh pasukan Swansea, juga tidak termasuk dalam dunia gelap. Malam yang gelap tiba-tiba bergerak ke sana. Apa yang ingin kamu lakukan? Hancurkan pasukan, kamu terus menatap petunjuk ini. Pertama, kamu tidak dapat mengesampingkan bahwa petunjuk ini masih merupakan pesan palsu yang sengaja disebarkan oleh Putri Malam yang Gelap. Kamu ingin membuat pengalihan. Kedua, Asia Timur tidak termasuk dalam lingkup kekuatan dunia gelap, jadi ketika kamu pergi ke sana untuk penyelidikan, kamu harus memecah semuanya menjadi beberapa bagian dan tidak pernah mengungkapkan identitasmu. Ketiga, begitu kamu menemukan jejak aktivitas malam yang gelap, jangan melawan mereka secara langsung. Katakan padaku pertama kali bahwa kamu bukan lawan Putri Malam yang Gelap. Jangan mati sia-sia. Bawahan mengerti. Pasukan yang hancur melengkungkan jalan tangan. Yang Xuan, pergi, pergi. Pada saat ini, Catherine, yang terbaring di ranjang rumah sakit, tiba-tiba mengeluarkan suara bingung dan anggota tubuhnya mulai berkedut. Lucy, tidak apa-apa. Yang Xuan bergegas maju untuk menenangkan. Catherine perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Yang Xuan, dia segera berkata, Yang Xuan, cepatlah pergi. Orang-orang dari keluarga Black Gold ingin berurusan denganmu. Cepatlah pergi. Melihat wajah Catherine yang khawatir, Yang Xuan hanya merasa hatinya seperti ditusuk oleh sesuatu. Lucy, tidak apa-apa, keluarga Black Gold telah hancur. Jangan khawatir, kita semua aman sekarang. Yang Xuan terharu dan sedih ketika dia melihat wanita di ranjang rumah sakit yang selalu mencintai dirinya sendiri dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk dirinya sendiri. Bawahanku pergi dulu. Melihat pemandangan di ruangan itu, Po Tian mundur dengan sangat bijaksana. Yang Xuan, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Aku khawatir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Setelah Catherine memastikan bahwa dia tidak bermimpi, suasana hatinya akhirnya meluap, terjun ke pelukan Yang Xuan dan mulai menangis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak akan baik-baik saja di masa depan. Yang Xuan dengan lembut membelai punggung Catherine. Gadis bodoh, mengapa kau begitu bodoh? Menurut kondisimu, ada banyak pria baik di dunia ini. Itu benar-benar tidak sepadan bagiku. Yang Xuan berkata dengan sakit hati. Yang Xuan, aku tidak ingin menjadi beban psikologismu. Sebenarnya, kau mungkin salah paham. Aku merasa sangat bahagia sekarang. Setelah bertahun-tahun mengalami sakit hati, aku akan benar-benar bahagia Catherine. Catherine tersenyum lembut. Yang Xuan bertanya-tanya, mengapa? Catherine menunjukkan senyum malaikatnya, menatap Yang Xuanru dan berkata, ketika aku melihatmu kali ini, aku menemukan bahwa kau tidak memiliki permusuhan sebelumnya, sekarang kamu lebih lembut dan lebih dekat. Dan aku melihat bahwa kamu sangat mencintai istrimu, dan istrimu sangat mencintaimu. Saat kalian berdua bersama, kalian merasakan udara di sekitar kalian terasa manis.
Aku benar-benar senang melihat kalian begitu bahagia. Kurasa kata yang paling salah di dunia adalah melupakannya. Karena jika kalian benar-benar mencintai seseorang, kalian tidak akan bisa melupakannya. Misalnya, saat ini, aku masih sangat mencintaimu. Jantungku tidak bisa berhenti berdebar-debar saat melihatmu. Tapi cinta seperti ini bukanlah kepemilikan, melainkan lebih seperti berkah. Melihat kalian bahagia lebih membahagiakan daripada kebahagiaanku sendiri. Aku benar-benar mencintaimu dan istrimu, tapi kurasa aku akan bertemu dengan pria yang mencintaiku dan aku mencintainya. Lalu pria itu akan berlutut di hadapanku dengan satu lutut di gereja dan mengenakan cincin berlian di jari manisku. Saat itu, aku akan membiarkan kalian menyaksikan kebahagiaanku dengan mata kalian sendiri. Yang Xuan sangat senang mendengar Catherine mengucapkan kata-kata ini dan melihat cahaya bersinar di mata masing-masing. Baiklah, aku akan menunggu. Di masa mendatang, kita akan mengadakan kompetisi yang bagus untuk melihat siapa yang lebih bahagia. Jika kalian kalah, silakan makan. Yang Xuan tersenyum dan mengulurkan tangannya. Oke, setuju. Catherine tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dua tangan saling berpegangan erat, tetapi kali ini lebih melegakan dan memberkati. Untungnya, cedera Catherine tidak serius, dan dia menjadi tuan rumah kompetisi desainer pekan mode terkenal di dunia seperti biasa keesokan harinya. Pekan mode itu penuh dengan bintang, yang membuat seluruh industri mode dunia takjub, dan karya-karya indah muncul satu demi satu. Meskipun Sunan tidak memenangkan hadiah kali ini, hasilnya juga diharapkan olehnya, jadi dia tidak merasa kehilangan apapun. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus baginya untuk menambah pengetahuan dan belajar. Catherine dan sekelompok desainer kelas dunia juga sangat menghargai karya-karya Sunan. Dia mengatakan bahwa dia memiliki bakat yang sangat tinggi dan ide-ide khusus dalam desain, tetapi banyak detail masih sedikit belum matang dan kurang bimbingan dari guru-guru terkenal. Jika ada saran dari seorang ahli, seiring berjalannya waktu, prestasi Sunan akan berada di atas Catherine. Setelah pekan mode, berbagai karya dipamerkan selama beberapa hari berturut-turut. Setelah itu, Yang Xuan berencana mengajak Sunan jalan-jalan ke seluruh negeri untuk bersenang-senang, tetapi Sunan sangat ingin kembali dan sibuk dengan perusahaan, jadi mereka harus naik pesawat untuk pulang. Akhirnya pulang. Ketika mereka kembali ke villa, Yang Xuan tidak bisa melepas sepatunya, jadi dia bergegas ke sofa. Di rumah masih nyaman, dan dia tidak nyaman di luar negeri. Tentu saja, tidak peduli seberapa bagusnya di luar, itu tidak akan lebih baik daripada di rumahmu sendiri. Sunan mendapatkan banyak hal dari perjalanannya ke Italia. Untuk pertama kalinya, dia memadukan apa yang dia pedulikan mengenai sinologi ke dalam produk-produk baru perusahaannya. Akibatnya, begitu produk baru itu keluar, produk itu dirampok secara online dan offline pada saat yang sama, dan pesanan dari merek-merek besar berdatangan ke perusahaan Su seperti kepingan salju. Sunan sibuk, dan Yang Xuan tidak menganggur. Selama ini, dia terus mengamati latihan Tianmi, dan menambah jumlah latihan Tianmi, yang membuat Zhang Beikai dan yang lainnya sengsara. Namun, efeknya juga langsung terasa. Anggota organisasi Tianmi telah membuat kemajuan pesat. Sekarang mereka hanya sekumpulan anak serigala. Jika mereka dilepaskan, saya tidak tahu seberapa merusaknya mereka. Saudara Yang, kapan Anda akan membawa kami ke pertempuran yang sebenarnya? Saya lelah memukul-mukul batu-batu ini setiap hari. Zhang Beikai memukul-mukul batu biru besar dan mengeluh kepada Yang Xuan. Baiklah, apakah Anda sudah bosan? Yang Xuan tersenyum. Mengapa saya tidak memberimu sesuatu yang menyenangkan? Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok orang di kamp pelatihan segera gemetar dan buru-buru berkata, tidak, saudara Yang, ini bukan yang kami katakan. Kami sama sekali tidak lelah. Sungguh, rasanya sangat menyenangkan untuk memukul-mukul batu. Zhang Beikai juga menyadari bahwa ada yang salah dengan ucapannya tadi, dan segera tersenyum, saudara Yang, begitulah yang kukatakan dengan santai. Aku paling suka memalu batu dan sudah menyukainya sejak aku masih kecil. Kemudian dia memalu batu itu lebih keras. Yang paling mereka takutkan sekarang adalah Yang Xuan tiba-tiba menyuruh mereka mengubah metode latihan mereka. Karena setiap perubahan metode latihan adalah siksaan yang sebanding dengan siksaan bagi mereka. Untuk melatih kebugaran fisiknya, Yang Xuan secara khusus meminta Sue Chow untuk mendapatkan sekelompok anjing serigala besar, mengikat rantai anjing di pinggang mereka, dan membiarkan mereka berlari sampai mereka lelah.
Untuk melatih keseimbangan mereka, Yang Xuan meminta mereka untuk berjalan di atas tali yang goyang dengan mata tertutup. Di bawah tali itu ada deretan bilah tajam dengan ujung pisau menghadap ke atas. Sekarang biarkan mereka memalu batu untuk melatih kekuatan fisik, daya ledak, dan kesabaran mereka. Setiap orang harus mengandalkan tubuhnya sendiri setiap hari. Dia tidak dapat meminjam alat apapun untuk menghancurkan batu seukuran pelat gerindra. Yang paling membuat Zhang Beikai dan yang lainnya takut adalah pelatihan bertarung yang akan diberikan Yang Xuan kepada mereka dalam beberapa hari. Isi pelatihannya sangat sederhana. Biarkan mereka dibagi menjadi 10 kelompok, lalu bergiliran bertarung dengan Yang Xuan satu persatu. Selama mereka bisa bertahan selama 1 menit, mereka akan lulus ujian. Namun hingga saat ini, tidak ada kelompok yang bisa lulus ujian dari Yang Xuan. Setelah setiap latihan, mereka akan menunjukkan giginya kesakitan. Namun, rasa sakit fisik adalah yang kedua, dan yang terpenting adalah pukulan psikologis. Setiap kali mereka mengira telah mendengar sapi itu patah, Yang Xuan akan menghancurkan kepercayaan diri mereka. Ketika mereka mulai dengan Yang Xuan, mereka bisa merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Tampaknya ini adalah gunung yang tidak akan pernah bisa dilintasi. Sue Chao, aku akan keluar 2 hari ini. Saksikan latihan bertarung 2 hari ini. Yang Xuan Chong menyapa Sue Chao, lalu berbalik dan pergi. Yeehaha, kam pelatihan segera bersorak. Yang Xuan secara pribadi menatap mereka dan tidak berkurang penderitaannya akhir-akhir ini. Kalian senang, bukan? Sue Chao dengan lembut menjilat bibirnya dan memancarkan pandangan sinis di matanya. Tidakkah kau menatapku? Zhang Beikai mengangkat dagunya dan berkata, Instruktur Sue, jangan meremehkanmu. Kalau tidak, latihan bertarung besok akan memakan waktu 1 menit lagi. Kami akan memegangnya di tanganmu selama 5 menit, tetapi itu tergantung apakah kau bisa memegangnya atau tidak. Hahaha, ya, itu pasti memakan waktu 5 menit. Kam pelatihan penuh dengan tawa. Sue Chao juga tidak marah. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu menurut apa yang kau katakan, 5 menit. Hanya saja aku akan mengubah sedikit peraturannya. Jangan bekerja dalam kelompok yang beranggotakan 10 orang. Cukup 1 lawan 1. Siapa yang bisa bertahan 5 menit di tanganku akan lulus. Apa? Sendiri. Zhang Beikai berteriak, Instruktur Sue, kamu tidak menindas orang. Kami adalah lawanmu 1 lawan 1. Sue Chao menunjukkan senyum yang sangat lembut, jadi tidak lama lagi. Dia akan dipukuli paling lama 5 menit. Ngomong-ngomong, dia akan berlatih ketahanan. Instruktur, tidak, kam pelatihan penuh dengan ratapan. Meskipun kekuatan Instruktur Sue jelas tidak sebaik saudara Yang, orang ini tidak bagus. Tidak apa-apa mengalahkannya 10 lawan 1, tetapi jika dia bertarung sendirian. Mereka tidak akan tahan hanya dengan 1 tangan. Yang Xuan melemparkan latihannya ke Sue Chao 2 hari ini. Bukan karena dia malas, tetapi dia melihat hal lain, hal yang sangat penting. Dia memiliki perjanjian dengan Santo Pedang bahwa dia akan melawan iblis pedang dengan kekuatan yang tidak diketahui dalam setahun. Jika dia melakukannya sebelumnya, Yang Xuan tidak akan mengambil hati hal semacam ini. Jika dia kehilangan kepalanya, dia akan memiliki bekas luka besar di mulut mangkuk. Dalam bisnis mereka, dia akan memandang rendah hidup dan mati. Tetapi sekarang berbeda, dia memiliki istri dan keluarga. Dia enggan mati dan bahkan enggan meninggalkan Su Nan, jadi dia harus mengambil sikap 12 poin untuk menghadapi perang ini. Dia harus menang. Masalah terbesar sekarang adalah kita tidak dapat menemukan senjata. Inilah yang belum dilakukan Yang Xuan. Setelah lulus dari kamp pelatihan kelompok burung hantu, hampir setiap siswa menemukan senjata. Hanya Yang Xuan yang selalu merasa bahwa ini tidak pantas, itu tidak pantas, tetapi dia tidak dapat mengatakan apa yang tidak pantas. Dia ahli dalam semua jenis pedang, tombak, kapak, dan garpu. Dia telah mencoba semua jenis senjata sihir melalui banyak saluran selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak berpikir dia dapat memanfaatkannya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Jadi dia bertarung hampir selama bertahun-tahun ini dengan tangan kosong. Pada awalnya, instruktur kepala tingkat dewa yang hebat dari kamp pelatihan kelompok burung hantu pernah berkata bahwa itu adalah keadilan Tuhan untuk tidak membiarkan Yang Xuan menemukan senjata. Karena efektivitas tempur Yang Xuan dengan tangan kosong sangat buruk. Jika dia mendapatkan senjata,
efektivitas tempurnya tidak akan terbayangkan. Yang Xuan tidak peduli dengan senjata. Bagaimanapun, dia tidak bertemu lawannya dengan tangan kosong. Tetapi sekarang berbeda. Jika dia ingin melawan iblis pedang, dia harus menemukan senjatanya sendiri. Hanya saja hal semacam ini dapat terjadi tetapi tidak dapat ditanyakan. Di mana dia dapat menemukannya? Hari itu, Yang Xuan sedang memikirkan senjata di rumah. Telepon tiba-tiba berdering. Setelah melihat ide penelepon, Yang Xuan terkejut karena ternyata itu adalah Xiao Zi. Xiao Zi sekarang adalah selir Yang Xuan, tetapi dia adalah gadis yang bijaksana dan tahu apa yang dipikirkan Yang Xuan. Agar tidak menambah beban psikologis Yang Xuan, dia tidak pernah terlibat dan tidak berinisiatif untuk menghubungi Yang Xuan sebanyak mungkin, tetapi hanya mengirim pesan singkat untuk menyapanya sesekali. Yang Xuan selalu merasa bersalah terhadap Xiao Zi. Zi, ada apa? Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk meneleponku? Yang Xuan menutup telepon dan tersenyum lembut. Setiap kali dia bergaul dengan Xiao Zi, dia bisa merasakan relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang ini memiliki pesona yang aneh, yang dapat membuat orang merasa tenang dan lembut. Apakah 2 hari ini cocok untukmu? Aku mendengar bahwa ada kota kuno di barat daya. Dikatakan bahwa penduduk kota kuno di sana adalah keturunan Xuantians. Xiao Zi ada di ujung telepon. Xuantians. Yang Xuan tercengang. Siapa itu? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Xiao Zi berkata di ujung telepon, tidak tahukah kau disebut dewa pembuat pedang. Sebenarnya, mereka juga punya guru. Guru mereka disebut Xuantian, yang disebut roh senjata. Dia bisa menempa semua jenis senjata ajaib. Membuat pedang hanyalah salah satunya. Kader Moye menjadi terkenal di seluruh dunia hanya dengan belajar membuat pedang. Xuantian pensiun kemudian dan tidak ada jejaknya. Penduduk kota kecil di barat daya itu memuja Xuantian sebagai leluhur mereka, jadi mungkin mereka bisa mendapatkan panen jika mereka pergi ke sana. Bahkan jika tidak ada panen, mereka mendengar bahwa pemandangan di sana bagus, jadi mereka harus keluar dan bersantai. Setelah mendengar ini, Yang Xuan tampak bingung. Bagaimana kamu tahu aku khawatir tentang senjata baru-baru ini? Xiao Zi menjual tiket di ujung telepon dan berkata dengan misterius, aku sudah memesan tiket untuk kota kuno Tians. Aku akan berangkat 1 jam lagi. Jika kau ingin tahu, aku akan menemuimu di kota kuno. Setelah itu, Xiao Zi langsung menutup telepon. Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis. Dia pikir gadis itu benar-benar iblis. Dia selalu bisa memakan dirinya sendiri setiap saat. Namun, petunjuk ini sangat penting. Yang Xuan Zeng khawatir tentang senjata. Dia mungkin juga pergi ke bank-bank dan mendapatkan keberuntungan. Kemudian dia menelepon Sunan dan mengatakan dia punya sesuatu untuk dilakukan selama beberapa hari. Sunan tidak pernah banyak mencampuri urusan Yang Xuan, tetapi meminta Yang Xuan untuk memperhatikan keselamatan. Setelah lebih dari 2 jam penerbangan, pesawat akhirnya tiba di bandara kecil di dekat kota kuno. Begitu keluar dari bandara, aku melihat Xiao Zi berdiri di pintu dengan congsam lavender, tersenyum dan melambaikan tangan pada dirinya sendiri. Lama tidak bertemu, Yang Xuan berjalan maju sambil tersenyum. Xiao Zi tetap cantik seperti sebelumnya. Ketika dia berdiri di sana, dia merasakan udara di sekitarnya dipenuhi dengan aroma harum. Perjalanan dari sini ke kota kuno itu memakan waktu 1 jam. Aku sudah memesan bas, tetapi sebelum itu, kamu harus menemaniku makan. Aku lapar. Xiao Zi tersenyum dan mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tangan Yang Xuan. Yang Xuan tampak sedikit tidak wajar. Xiao Zi berkata sambil tersenyum, aku selirmu. Wajar jika aku memegang tangan suamiku. Yang Xuan tersenyum tak berdaya, lalu pergi ke lingkungan sekitar bersama Xiao Zi untuk makan camilan, dan kemudian naik bas ke kota kuno. Sepanjang perjalanan, Xiao Zi seperti ensiklopedia, memperkenalkan Yang Xuan pada sejarah budaya kota kuno dan beberapa rumor tentang Xuantians. Tentang Xuantians, sejarah resmi tidak menyebutkannya, dan bahkan sebagian besar sejarah tidak resmi tidak mencatatnya. Sejumlah kecil orang yang mengetahuinya hanya mendengarkannya sebagai sebuah cerita. Namun, karena itu adalah rumor, itu pasti tidak berdasar. Saya sangat yakin bahwa ada naga dan alien di dunia ini. Menurut pendapat saya, semua jenis anekdot dan kejadian aneh yang tercatat di San Haijing mungkin bukan dongeng. Faktanya, manusia tidak memiliki imajinasi. Semua imajinasi harus didasarkan pada beberapa prototipe.
Ini seperti orang dapat melihat langit dan berpikir untuk terbang. Jika konsep langit tidak ada, bagaimana mungkin ada konsep terbang? Ketika saya berusia 12 tahun, saya secara tidak sengaja membuka buku kuno di rumah paman, yang mencatat semua jenis rumor dan cerita di zaman kuno. Ada yang menyebutkan Suantians, nenek moyang senjata, dikatakan bahwa Suantians adalah perwujudan dari roh senjata, yang dapat membuat berbagai elemen dari segala sesuatu di dunia menjadi senjata ajaib yang tak tertandingi. Para jenderal terkemuka, Tuan dan Nyonya Moye, mempelajari sedikit ilmu pedang darinya dan dapat menempa pedang dewa yang tiada taraf. Kemudian, Suantians menganggap senjata itu sebagai sesuatu yang ganas, jadi dia membakar naskah rahasia untuk membuat senjata dan memilih untuk hidup menyendiri. Orang-orang di kota kuno ini menyebut diri mereka sebagai keturunan Suantians, dan ada sebuah legenda di antara mereka. Suantians membakar naskah rahasia untuk membuat senjata dan menghancurkan semua senjata yang telah ditempanya. Tetapi ada pisau ajaib, yang merupakan karya puncak Suantians. Bahkan dia sendiri tidak dapat menghancurkannya. Kemudian, dia menyembunyikan pisau itu dan memperingatkan keturunannya bahwa mereka tidak dapat meninggalkan tanah ini selama beberapa generasi. Karena pisau ajaib itu, dia menyembunyikannya di dekat kota kuno. Yang Xuan mendengarkan dengan penuh minat dan berkata, "Saya setuju dengan apa yang baru saja Anda katakan. Pemahaman manusia tentang dunia sebenarnya hanyalah puncak gunung es. Jangankan legenda kuno ini, bahkan sekarang, ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Dengarkan apa yang kau katakan, aku semakin tertarik dengan kota kuno ini. Jika aku beruntung, mungkin pisau ajaib itu milikku, hahaha." Dengan Xiao Ziyi, Yang Xuan selalu bisa merasa santai dan bahagia. Setelah turun, mereka berjalan di sepanjang jalan setapak yang terjal selama sekitar setengah jam, dan sebuah kota kuno muncul di depan mereka. Aku tidak menyangka ada tempat seperti itu. Ini benar-benar seperti waktu dan pesawat ulang-alik. Yang Xuan menatap kota kuno itu dan tersenyum. Kota kuno ini berbeda dari kota-kota yang telah dikomersialkan di Tiongkok, tetapi masih mempertahankan banyak gaya kuno. Dari bangunan kayu hingga jalan King Shiban, ada berbagai toko asli dan suara Hawking di kedua sisinya. Benar-benar terasa seperti kembali ke zaman kuno. Orang-orang di sini jauh lebih tinggi daripada di luar. Pria umumnya lebih dari 1,8 meter, dan wanita terlihat sangat energi. Di kedua sisi jalan, ada semua jenis toko senjata, dan bahkan toko pandai besi paling primitif, yang dapat menyesuaikan senjata yang sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Mereka berjalan-jalan dengan nyaman di kota kuno itu. Karena belum dikembangkan sebagai kawasan wisata, wisatawannya sedikit dan tidak ada kekasaran dari kota-kota kuno komersial itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kau tahu aku khawatir tentang senjata akhir-akhir ini? Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Xiao Ziyi memegang lengan Yang Xuan dan tersenyum, karena orang-orang yang kau kirim telah menemukan Jiangnan. Itu juga kebetulan. Aku pergi ke bar dengan seorang teman hari itu. Saya kebetulan mendengar seseorang di meja sebelah saya membicarakan hal itu dan menyebut nama Anda. Jadi saya berinisiatif untuk minum bersama mereka, dan dengan begitu saya jadi tahu lebih banyak. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, orang-orang ini sangat ceroboh. Aku harus membereskan mereka saat aku kembali. Yang Xuan tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan senjata. Dia secara khusus mengirim satu batalion dari pasukan Xuanzi untuk mencari keberadaan senjata di seluruh dunia. Sial, pada saat ini, seseorang tiba-tiba memukul gong di jalan dan berteriak, "Buka, buka." Kemudian sekelompok orang berlari dengan gembira menuju jalan timur. Yang Xuan dengan penasaran menghentikan seorang pria dan bertanya, "Halo, apa yang terjadi?" Pria itu menatap Yang Xuan dan berkata, "Kalian adalah turis. Ini keberuntungan besar. Hari ini adalah pembukaan panggung tahunan kita. Cepatlah bergabung dengan kesenangan." "Pembukaan? Pembukaan apa? Apakah ada bar di sini?" Yang Xuan bertanya dengan curiga. Pria itu berkata sambil tersenyum, "Bar jenis apa? Pembukaan berarti bermain di arena tantangan. Ini adalah upacara besar tahunan kita di sini. Kalian tidak bisa mengatakan sepatah atau dua kata dengan jelas. Pergi dan lihatlah." Setelah itu, pria itu bergegas maju. Yang Xuan dan Xiao Ziyi saling memandang dan berkata sambil tersenyum, "Coba lihat." Di ruang terbuka di sudut timur jalan, sebuah arena tantangan seluas sekitar 100 meter persegi didirikan. Ada sebuah meja batu di depan arena tantangan.
Di atas meja batu itu ada sebuah kotak kayu cendana sepanjang sekitar 1 kaki. Seorang lelaki tua yang sehat dan bugar melangkah ke arena tantangan dan melengkungkan tangannya di bawah arena. Halo, warga desa, turis, dan teman-teman dari jauh. Hari ini adalah upacara pembukaan tahunan kami. Aturannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Siapapun yang menang pada akhirnya akan mendapatkan pisau pembuka tahun ini. Dengan itu, lelaki tua itu perlahan membuka kotak kayu cendana, dan cahaya ungu meledak, dan orang-orang membuat suara-suara kaget. Dari kotak kayu cendana merah, lelaki tua itu mengeluarkan pisau pendek sepanjang sekitar 1 kaki, setipis sayap jangkrik, dengan beberapa radian. Hal yang paling aneh tentang pisau pendek penyakit ini adalah tubuhnya berwarna ungu tua. Samar, yang terlihat sangat indah di bawah sinar matahari. Wow! Tiba-tiba terdengar ledakan keterkejutan di antara kerumunan. Tetua, pisau macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Seseorang di antara kerumunan bertanya dengan keras. Orang tua itu mengangguk dan tersenyum. Dia dengan lembut membelai bagian belakang pisau dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum, pisau ini bernama Ziling. Aku tidak takut dengan lelucon semua orang. Kemunculannya adalah suatu kebetulan. Pada awal pendinginan, pisau itu perlu didinginkan oleh hujan yang turun, jadi harus didinginkan saat hujan turun. Aku telah memukul pisau ini selama 7 tahun dan menghadapinya lebih dari 37.000 kali, termasuk 76 jenis bahan obat yang berharga. Saya menunggu saat-saat terakhir untuk memadamkan, tetapi ketika saya menaruhnya di atas meja pengecoran, tiba-tiba petir menyambar, dan kilatan petir menyambar bilah pedang itu tanpa pandang bulu. Saya sangat patah hati. Saya pikir 7 tahun kungfu saya telah membuat saya buta. Ketika saya melihat lebih dekat, saya tidak menyangka bahwa bukan saja pedang itu tidak patah, tetapi petir ini juga menyatukan unsur-unsur dalam pedang yang telah padam itu. Kemudian pedang itu berubah menjadi ungu tua. Apakah itu keras atau tajam? Itu jauh melampaui harapan saya. Itu adalah kegembiraan yang tak terduga. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan bertanya, "Tetua, pisau ini terlihat bagus. Seberapa tajamnya?" Orang tua itu tersenyum tipis, "Anda akan segera tahu." Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, dia menunjuk benda persegi yang ditutupi kain kasa di samping tempat duduk dan tersenyum kepada orang-orang, banyak wisatawan yang datang hari ini. Kami di sini miskin dan tidak punya apa-apa untuk dihibur. Saya akan menggunakan pisau ini untuk memotong tahu untuk kalian. Potong. Para wisatawan mencemooh di antara kerumunan. Apa bagusnya memotong tahu? Kalian bisa memotongnya dengan lembaran besi. Ya, mengapa kalian menggunakan pisau harta karun? Ternyata kalian hanya bisa memotong tahu. Seseorang mulai mengejek, bahkan penduduk setempat di kota kuno itu tampak bingung. Mereka tidak tahu apa yang dijual lelaki tua itu. Namun lelaki tua itu tidak marah. Dia selalu tersenyum di wajahnya, dan kemudian dengan lembut membuka kain kasa di sebelahnya. Ketika orang-orang melihat tahu di bawah kain kasa, mereka terkejut hingga menutup mulut mereka. Sepotong besi berbentuk jerawat sekitar 1 meter panjangnya dan lebarnya, berbentuk persegi dan tebalnya setidaknya 50 cm. Itu tahu besi. Untuk memastikan kekuatan tahu besi itu, lelaki tua itu juga memilih 2 orang turis yang kuat, menyerahkan parang, dan tersenyum untuk menunjukkan tahu besi itu ke arah yang berlawanan. Lelaki kuat itu memegang pisau di kedua tangannya. Setelah mengerahkan kekuatannya, ia berteriak keras dan mengayunkan parang ke tahu itu. Dengarkan saja bunyi lonceng, percikan api berhamburan kemana-mana, parang itu langsung terpotong, dan tahu yang dilumat itu hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Benda ini sangat keras. Lelaki itu sangat terkejut hingga pergelangan tangannya mati rasa, ia menggoyangkan tangannya dan mendesah. Lelaki tua itu tersenyum dan menyerahkan pisau bulu ungu itu. Coba pisau ini. Tidak, tidak, tidak. Lelaki itu menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Tanganku hampir patah tadi, lalu aku memotongnya. Aku harus menjepitnya dengan lenganku. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kau tidak perlu tenaga. Kau hanya perlu tenaga untuk memotong tahu dengan pisau dan memotongnya dengan lembut." Lelaki besar itu mengambil pisau bulu ungu itu dengan ragu. Setelah menimbangnya di tangannya, dia mencoba menusuknya dengan lembut ke tahu besi itu. Kemudian terjadilah pemandangan yang luar biasa. Potongan tahu besi itu, di depan pisau bulu ungu, seperti berubah menjadi tahu sungguhan dalam sekejap. Sangat mudah untuk menusuknya. Pria besar itu juga tampak terkejut.
Kemudian dia mulai menggores tahu besi itu dengan pisau bulu ungu. Setelah beberapa saat, tahu besi itu dipotong menjadi puluhan potongan besi kecil, dan bagian itu sangat rapi, seperti cermin. Berbaring di palung, ini bukan sihir. Ini bukan memotong besi seperti lumpur, tetapi memotong besi seperti tahu. Benda ini lebih kuat dari laser. Sekelompok wisatawan berteriak di bawah, dan bahkan penduduk setempat di kota kuno itu terkejut. Meskipun setiap keluarga di sini dapat menempa semua jenis senjata dan telah melihat banyak senjata yang sangat bagus, aku akan melihatmu untuk pertama kalinya seperti Ziling. Pria kuat itu sangat gembira hingga wajahnya memerah. Dia memegang bulu ungu dan bertanya kepada lelaki tua itu, berapa harga pisau ini? Aku akan membelinya. Lelaki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia mengambil kembali pisau itu dari tangan pihak lain, memasukkannya ke dalam sarungnya, dan tersenyum kepada orang-orang di bawah. Pisau ini adalah hadiah pembukaan hari ini. Kamu tidak dapat menjualnya dengan harga mahal. Jika kamu ingin mendapatkan pisau ini, kamu hanya dapat mengandalkan kekuatanmu. Setelah dupa, siapapun yang dapat berdiri di arena tantangan akan memiliki pisau ini. Pria besar itu melepaskan mantelnya dan menunjukkan otot-ototnya yang kuat. Dia berkata dengan gembira, aku akan datang. Siapa yang ingin menantangku? Aku akan memperbaiki pisau harta karun ini hari ini. Kebetulan aku menyukai pisau harta karun ini hari ini. Biarkan aku merasakan keterampilanmu. Pada saat ini, seorang pemuda yang kuat berjalan perlahan ke atas panggung. Kota kuno ini bukanlah objek wisata, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Akan tetapi, hampir semua wisatawan yang datang ke sini adalah pecinta seni bela diri, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak keluarga yang berlatih di antara para wisatawan tersebut. Tak lama kemudian, kedua orang di atas panggung mulai bergulat bersama. Dari gerakan mereka semua adalah seni bela diri tradisional negara bagian Longxia. Adegan itu sangat indah, seperti sedang membuat film. Penonton di bawah bersorak, bisakah kalian lihat siapa yang akan menang? Xiao Zi bertanya kepada Yang Xuan sambil tersenyum. Yang Xuan tampak sedikit linglung. Meskipun ia bermain sangat baik di atas panggung, di mata para ahli sejati, kedua orang itu seperti anak-anak yang bermain di rumah. Kedua orang ini baru saja memulai kungfu. Kekuatan dan kecepatan mereka terlalu lemah. Kekuatan mereka setara, akan tetapi, mereka takut menjadi muda. Pemuda itu seharusnya memiliki lebih banyak kekuatan fisik, jadi dia akan lebih banyak menang. Yang Xuan menjawab. Xiao Zi tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku ingin bertaruh denganmu. Oh, apa taruhannya? Yang Xuan bertanya dengan penuh minat. Xiao Zi menatap kedua orang di atas panggung dan berkata, aku yakin bukan pemuda itu yang bisa menang pada akhirnya, tetapi pria paruh baya itu. Peluangnya sangat kecil, meskipun pria itu memiliki dua tangan, dia terlalu lambat dan tumpul. Dia pasti tidak bisa menggunakan kekuatan fisik pemuda di belakangnya. Yang Xuan menjawab, kedua pria di atas panggung, serangan pemuda itu cepat dan ganas, dan langkah mereka sangat fleksibel. Pria parubaya itu makan sedikit, dan gerakannya jauh lebih lambat daripada pihak lain, seluruh proses ini diatur oleh anak muda. Jika dia menghabiskan energinya, dia akan menderita. Xiao Zi berkata sambil tersenyum, baiklah, jika aku menang taruhan, kamu harus memberiku pisau bulu ungu itu. Yang Xuan tertegun, lalu tersenyum, aku tidak menyangka kamu menyukai benda-benda ini. Oke, jika kamu menang, aku akan membantumu mendapatkan pisau bulu ungu itu. Xiao Zi melihat pertarungan antara keduanya di atas panggung dan berkata kepada Yang Xuan, apakah kamu tidak khawatir tentang senjata akhir-akhir ini? Mengapa kamu tidak bereaksi sama sekali ketika melihat pisau ini? Yang Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, bulu ungu ini adalah pisau yang bagus, tetapi aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Aku tidak dapat mengatakan dengan tepat apa itu. Bagaimanapun, itu pasti tidak ada di tanganku. Aku telah melihat semua jenis senjata ajaib selama bertahun-tahun. Ada juga yang jauh lebih tinggi dari pisau bulu ungu ini. Tetapi anehnya, meskipun aku belum menemukan masalah dengan senjata-senjata ini, aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Mungkin aku tidak cocok untuk senjata secara alami. Mengacu pada masalah ini, Yang Xuan juga menghela nafas. Jika tidak dapat menemukan senjata, Anda tidak dapat menghadapi pertempuran yang menentukan dengan iblis pedang setahun kemudian. Namun, hal ini dapat dipenuhi tetapi tidak diminta.
Yang Xuan mengkhawatirkannya baru-baru ini. Anda dapat memiliki perasaan ini, yang menunjukkan bahwa Anda tidak layak untuk menggunakan senjata, dan Anda memiliki bakat senjata yang sangat tinggi. Kata Xiao Zi. Oh, apa yang Anda katakan? Yang Xuan bertanya dengan penuh minat. Setiap kali dia mengobrol dengan Xiao Zi, dia akan merasakan baptisan roh. Wanita yang memancarkan napas lembah kosong dan anggrek itu tampaknya memiliki pengetahuan yang tak ada habisnya dalam benaknya, seolah-olah tidak ada yang tidak dia pahami di dunia ini. Xiao Zi berkata, bakat senjata adalah hal yang lebih abstrak. Bakat ini sangat langka. Siapapun dengan bakat ini secara alami dapat berintegrasi dengan senjata, tetapi kerugiannya adalah dia harus menemukan senjata yang beresonansi dengan rohnya. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda telah melihat senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan senjata-senjata ini, tetapi Anda hanya berpikir ada sesuatu yang kurang. Yang hilang adalah resonansi spiritual, yang seperti ribuan wanita di dunia, termasuk es dan salju yang cerdas, cantik dan mengharukan, dan roh-roh jahat yang membawa bencana bagi negara dan rakyat. Tetapi tidak semua orang dapat membuat Anda merasa bersemangat. Perasaan ini tidak dapat dijelaskan. Itu tidak dapat dijelaskan dan jelas. Hanya ketika Anda bertemu orang yang membuat Anda bertindak, Anda akan memiliki rasa cocok itu, seperti yang Anda lakukan dengan senjata. Hanya ketika Anda bertemu senjata yang dapat beresonansi dengan jiwa Anda akan menemukan perasaan yang Anda inginkan. Resonansi spiritual. Yang Xuan menggaruk kepalanya, dia merasa ini agak misterius. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan cermat, sepertinya memang inilah alasannya. Zi, terkadang aku benar-benar ragu apakah otakmu memiliki chip. Aku merasa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak kau ketahui. Yang Xuan menatap Xiao Zi dan berseru, teori yang baru saja kau katakan tampaknya telah menyentuh inti permasalahan. Pikirkanlah, aku telah melihat banyak wanita saat aku sudah setua ini. Aku telah melihat semua jenis wanita cantik. Namun sejauh ini, hanya ada dua yang dapat membuatku merasa seperti itu. Salah satunya adalah istriku saat ini. Mendengar ucapan itu, Xiao Zi tiba-tiba menoleh. Kegembiraan yang tak terlihat melintas di matanya, dan buru-buru bertanya, "Dua? Itu berarti kau memiliki orang lain di hatimu selain istrimu?"